Oke kawan-kawan masuk project, kita kembali ke diskusi lanjutan kita bersama Mas Habib. Oke Mas Habib, kita tadi juga membahas tentang bagaimana hubungan teman-teman Unida dengan kondisi ataupun mahasiswa di luar, perbandingannya tentang intra dan ekstra. Nah sekarang kan di era milenial ini terjadi semacam tren atau gelombang di mana anak muda itu juga semangat belajarnya dituangkan tidak hanya di formal, di gedung-gedung, tapi juga di komunitas. Nah, ini selaku mahasiswa Unida terkait hal semacam itu seperti apa? Ini bahkan lebih universal, tidak berbicara pada aspek Unida aja ya. Oh iya. Ini emang udah gelombang yang itu gelombangnya bukan kecil, udah benar-benar fenomena global. Saya teringat beberapa tuh teman ada yang bilang dulu untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya akademis filsafat lah katakan, itu tidak bisa di bangku sekolah. Tidak cukup di bangku sekolah. Bukan tidak cukup, tidak bisa. Tidak bisa malah. Karena tidak ada akses. Nah, karena sekarang teman-teman udah mulai melek media, akhirnya membawa isu-isu yang katakan filsafat ya tadi ya. Filsafat itu bahkan sampai di media-media kayak sekarang ini ya, kayak sosial media kayak gini, ataupun sampai obrolan warung kopi kadang-kadang. Nah, jadi akses cara belajar generasi sekarang itu benar-benar sangat terbuka lebar. Tinggal bagaimana mencarinya aja. Nah, kalau teman-teman ada ungkapan yang teman-teman angkatan dia 98 baru kuliah tuh. Mereka baru mengetahui yang wacana itu tuh baru banget ketika mereka masuk kuliah. Karena memang itu kan kurikulum di situ. Betul. Nah, tapi ketika sekarang bukan akan hal yang gak aneh gitu, udah lumrah biasa, bahkan bisa dikatakan percepatan ketika ada anak SMA, SMP akhirnya sudah mengerti basis-basis wacana itu. Itu benar-benar sekarang udah fenomena global. Nah, mungkin kalau agak ke generation perbedaan generasi itu kan, anak-anak yang notabene-nya Z. Nah, saya mewakili Z. Tidak bisa diambil, tidak bisa. Karena angka tadi. Nah, sensitif ya berarti angka kelahiran. Ini mau disampaikan lahir tahun berapa? Yang penting Z. Kalian tadi kan Z. Karena waktunya sekian dari sekian. Nah, rentangnya cari sendiri itu kan. Nah, bahkan itu fenomena itu ada percepatan yang kadang-kadang sebenarnya ini mirip pengulangan sama generasi sebelumnya yang X ya. Kan kalau milenial kan Y. Nah, itu percepatan kesadaran, percepatan mengetahui wacana itu di Z itu benar-benar pesat. Jadi ada anak yang tiba-tiba dia masih muda kok sudah bisa tahu kayak gini. Itu kan percepatan, cuma kadang itu dianggap sebagai ini jenuhnya kecepatan. Nah, dianggap terlalu cepat. Padahal belum waktunya. Padahal itu harusnya disyukuri gitu loh. Anak-anak yang sudah yang notabene-nya belum harus sampai di taraf itu, dia sudah memulai itu. Jadi banyak jalan-jalan yang sekarang udah mulai terbuka di antara teman-teman itu yang untuk mengetahui apapun itu dari tidak mesti formal. Kalau berarti tadi di itu ada berdiri di atas semua golongan, artinya tidak komunitas salah satu. Kalau untuk komunitas beda atau sama itu prinsipnya? Kalau untuk komunitas dalam hal apa nih? Mungkin teman-teman Unida, kalau di luar sudah banyak nih mahasiswa atau pemuda yang tidak suka di kampus toh, tapi juga tambahi di komunitas. Nah, anak Unida gimana seperti itu? Pada dasarnya ada nggak yang tergabung di komunitas? Pada dasarnya itu sebenarnya nanti ada sistem-sistemnya ya akhirnya yang membatasi itu. Tapi kalau untuk berjejaring, tak kira itu nggak pernah ada batasan. Karena ya dibolehkan masuk komunitas juga. Dalam tanda kutip memang dia agak-agak ini ya. Kalau di hal diperbolehkan secara sistem tidak. Oke. Ada focusing gitu ya. Tapi nanti pada akhirnya ketika dia sudah katakan itu sudah mampu melewati
kematangannya, Oh. ya kan, dan dalam tanda yang paling kita bisa tahu ya dia bisa lulus. Akhirnya mereka pun silahkan terjun dimanapun, itu Oke, tidak artinya masalah. setelah lulus dulu, setelah lulus boleh gitu. Pada ya di masyarakat kan selalu ada aturan yang memang kadang kalau kita berbicara di situ yang seperti itu aturannya. Nah itu yang kadang-kadang harus dihormati. Harus dihormati sampai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah ketika sudah melewati itu tadi, ya silakan berkembang dimanapun, Termasuk di komunitas. termasuk di komunitas. Berarti ada masih banyak yang teman-teman masa alumni Unida yang kemudian melengkapi pengetahuannya di komunitas. Mungkin kalau yang paling mentereng lah, katakan yang paling sering kedengaran di kuping tuh, pada akhirnya mereka-mereka yang sudah alumni dan akhirnya menempuh studi lanjutannya di luar, jadi merantaunya lebih jauh daripada aku yang dari Sumatera masih di Indonesia aja di Jawa gitu. Mereka akhirnya mampu masuk ke lapisan yang hitungannya itu udah organisasi mahasiswa yang benar-benar katakan banyak terdiri dari teman-teman, katakan misalnya di Malaysia ya kan, itu ada teman-teman yang dari teman-teman yang rumpunnya Asia Tenggara, nanti itu mereka bisa masuk menyatukan di situ. Ada perkumpulannya. Bahkan terjun di hal-hal yang kayak gitu tuh mungkin kalau udah sampai yang ada yang PBB mungkin kurang tahu ya, mungkin kali aja ada gitu. Yang lebih internasional. Sekecil di masyarakat pun memang peran yang nanti akhirnya tetap apa ya, secara menjiwai itu tadi ya sebagai perekat bagi semua gitu, berdiri di atas dan merekatkan umat tadi itu. Dan berlaku juga pengalaman-pengalaman yang sudah dialami di pondok dapat diimplementasikan di luar. Benar. Kalau Mas Habib sendiri selama di Ponorogo itu pernah nggak mendirikan atau tergabung di komunitas? Nah itu ada sebenarnya, cuma kan ya akhirnya ya anak muda ya kan, naik turun berjalan fluktuatif. Ada juga yang seperti itu. Tadi sempat kan ya berpengalaman atau mengalami bagaimana pendidikan di komunitas itu. Kalau boleh tahu komunitasnya komunitas literasi atau komunitas semacam lainnya gitu? Ketika itu ya mungkin kalau atas nama mendirikan tuh tidak sebenarnya, tapi kalau untuk suka untuk berjejaring sama teman-teman itu ya, jadi mungkin lebih kayak tadi merekatkan umat, jadi main ke satu teman, ke teman yang lain. Nah itu kita benar-benar kalau boleh tanpa kayak ngaling-ngaling pun lebih baik itu. Jadi memang benar-benar kita bisa masuk ke aspek yang lain, jadi ketemu sama teman yang gini ya kayak gini, ketemu tentang ini ya bahasanya kayak gini, itu sering lah kita bersinggungan gitu. Bahkan itu memang sudah terlatih dari yang aspek paling 3M tadi ya, kita ketemu orang dari daerah ini kayak gini, daerah ini mirip-mirip. Ketika kita sudah tahu oh basicnya mereka di sini, jadi kalau untuk berbicara sama mereka harus begini, nah itu udah terlatih yang kayak gitu. Iya. Kalau yang selama ini sempat diikuti dari komunitas yang ada di Ponorogo, yang sempat tadi juga disebut, ya mungkin gitu ya dulu ya, Rumah Tetira itu tadi ya. Rumah Tetira yang tergabung gitu. Tergabung. Kalau yang selain rute ada barangkali? Barangkali dari itu kali. Ya. Kalau teman-teman yang lain ya mungkin hima-hima itu aja lah ya mungkin. Itu bisa dikatakan komunitas organisasi atau apa. Himpunan mahasiswa itu kan juga kita sering bersinggungan kala masih aktif ya kan. Kalau yang sempat teman-teman juga datang ke Lapa itu, kan itu Mas Habib sedang menggelar Lapa, kemudian mengajak orang-orang untuk baca buku, menambah literasinya gitu. Ya. Itu waktu di rute atau setelah rute? Itu sebenarnya ini kembali ke pribadi ya kayak gitu ya. Kalau kesadaran pribadi, secara sistem itu mungkin tidak diperbolehkan. Cuma pada akhirnya kalau main cuma main, ini bahasa bapakku, kalau main cuma main ya untuk apa gitu kan.
jadinya main-main akhirnya. Nah, jadi main pun harus dilandasi kayak istilahnya kita di sini bersosial, menambah pengetahuan dari teman-teman, tujuan-tujuan substansinya. Nah, kalau itu udah kayak sama aja kayak etos-etos apa ya, yang dulu pernah tak ilhami lah gitu, yang pernah tak tahu tuh organik ada gitu, tanpa katakan mengenal komunitas apapun sebelum itu pun udah ngerti soal begitu. Nah, ketemu yang komunitas-komunitas itu akhirnya kan lebih jelas wadahnya aja dan lebih mendalam. Kalau yang Mas Habib dapatkan dari komunitas yang tadi sempat kita bilang, yang namanya komunitas kan juga termasuk proses daripada pembelajaran. Dulu zaman tadi, panjang zaman itu ada nggak Mas hal-hal yang mungkin secara poin pentingnya itu, ini yang dapatkan yang paling prinsip sebenarnya untuk berjejaring itu ya perlu banget. Jadi untuk membuka sekat-sekat kita dari mana kok akhirnya katakan kita berangkat dari hal-hal yang menyukai alam gitu. Komunitas senang mencintai alam kan. Ini kan apa hubungannya sama musik gitu kan katakan. Nah, tapi untuk berjejaring kan itu perlu gitu loh. Bahkan nanti kan akhirnya ketemu juga sambungannya gitu. Selalu ada persamaannya gitu. Benar. Hal-hal yang universal itu kan banyak. Jadi mungkin kita bisa berangkat dari situ, hal yang universal. Tapi kadang-kadang kita selalu melihat hal-hal yang sebenarnya itu nggak terlalu universal. Jadi kita bukan selesai, capek mengurus yang substansial dalam artian dia itu baru serpian-serpian, bagian-bagiannya aja. Bagian-bagiannya aja. Tapi akhirnya itu menuntut kita untuk berjejaring ke teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk teman-teman komunitas itu ya menurutku ya untuk berjejaring itu boleh dengan siapapun itu. Toh nanti kalian ketemu sendiri gitu ya. Karena emang mau dimanapun ya, itu kan selalu akan ada hal-hal yang berbeda. Tapi fokus kita kan bukan pada perbedaan, tapi kita pada persamaan yang bisa membangkitkan dan membangun kita bersama. Pada akhirnya nanti kita kan akan bekerja sama. Bekerja sama, betul. Makanya pertemukan persamaan agar bisa bekerja sama. Dan menghasilkan hal yang positif gitu ya. Sama terakhir yang paling esensial ya, sama kayak komunitas terus ya hal-hal yang konsisten itu kan perlu terus dipupuk gitu. Kadang mati, kadang hilang, kadang apa, tapi menjaga bara api itu kan ya sama kayak yang tadi udah gue pikir perusahaannya menjaga konsistensi itu. Barangkali ini Mas Habib yang saya temui di beberapa komunitas secara personal ya, itu dia selalu punya sosok tokoh yang mengilhami gitu. Kalau Mas Habib ini kira-kira ada nggak? Ada, cuma mungkin keluar dari bahasan kita yang segmen-segmen tadi. Keberlanjutan ini. Berarti dan segmen-segmen yang ini lebih personal lah. Lebih personal ada namanya Heri Sutrisna atau bahasa kalau yang anak Arabnya taunya Mokfanggar, cuma bisa itu. Ya begitu apa ya, dia gitu kalau misalnya dalam hal berkomunitas tuh apa ya, kalimat-kalimat yang sering dia keluarkan tuh ya sebenarnya walaupun dia punya pilihan posisi dalam berkomunitas, tidak mau dengan katakan sponsor besar gitu katanya, atau apapun, tapi lebih menghindari ya. Dia punya pilihan itu kan, sikap tegas. Tapi untuk main sama yang dia notabene-nya lahir dari sponsor-sponsor besar pun itu dilakukan. Gitu. Karena pada nanti ketika kerjasama itu antara satu yang punya dari sponsor besar ataupun yang tidak tadi, itu kerja samanya kan nanti kembali lagi sebelum kita kenal sebagai anak-anak sana, kita kan teman di situ, kita teman saudara. Akhirnya ada kalanya nanti kita perlu bantuan orang-orang yang di sini juga. Betul. Tapi tidak melulu harus
dari mereka kalau kita bisa kerjakan sendiri. Tapi ketika itu bisa diperlukan kerjasama teamwork dari ya mau nggak mau kita juga harus membutuhkan kerjasama dari mereka dan dibutuhkan keahlian untuk berrelasi berjejaring seperti itu ya. Begitu ya ucap itu kalau misalnya hal-hal yang berkomunitas ini terus apa ya menjadi role lah modelnya gitu. Artinya di sini tetap komunitas pun ada nilai edukatifnya Jelas. dan itu tergambar oleh sosok Bang Ucok yang kemudian menjadi spirit dalam perilaku sehari-hari dalam belajar dan sebagainya itu. Oke, kalau selanjutnya nih Mas, komunitas yang selama ini mungkin di Ponorogo sendiri gitu ya. Ponorogo sendiri itu kan naik turun juga seperti yang Dinan bilang tadi. Kira-kira ada nggak pesan-pesan, kan selama ini udah bersejarah banyak ya, tentu sangat mengenal lah ya pesan-pesan positifnya untuk kebaikan kedepannya, betul nggak? Ya selain tadi konsistensi kan, konsistensi yang paling penting tuh bagaimana merawat semangat dia sama tetap konsistensi sih ya. Semangat katakan kita sudah capek mengurus hidup sendiri, jenuh mungkin ya. Tapi semangat itu perlu dihidupkan kembali kepada teman-teman yang kayaknya mungkin ya kalau teman itu bisa bisa diajak kembali atau dalam artian dihidupkan lagi semangat dulu kan kita pernah sama-sama katakan romantisme lah itu. Ataupun apa, syukur kalau dia sudah selesai dengan romantisme, dengan beban hidup pun dia masih bisa berjejaring sudah bisa survive tadi kan, sudah selesai dengan hal itu. Yang marilah kita ke hal-hal yang dulu pernah kita ciptakan atau kita pernah gagaskan atau kita pernah apakan itu kita galakkan kembali. Nah, karena ya kerja komunitas itu di situ perlunya bukan kalau bisa jangan sampai momentual saja, tapi terus berjejaring. Platformnya sudah mati pun, tapi kan hubungan kita masih gitu. Tetap berlanjut. Jangan karena ini komunitas yang ini sudah mati, orang-orangnya tidak pernah kita sigai lagi, sambung lagi silaturahminya lagi. Benar. Oke. Ini mengingatkan kepada salah satu program Uasa Project juga, teman-teman bisa juga bergabung. Kita ada forum silaturasa. Kemarin Mas Haris juga datang juga ya. Nah, itu kita membangun. Oke, kalau ada masalah itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita memaafkan, kemudian memaklumi juga, dan fokus pada yang terdekat. Ada tadi apa tadi kan? Nah mirip kayak bahasan di awal kita yang kayak merantau tadi. Itu mirip kayak kita keluar dari tempat kita untuk mencari sesuatu ke tempat lain pun kadang perlu. Jadi enggak serta-merta kita karena sudah punya fokus, ya, kita lupa aspek lain itu yang sebenarnya potensial juga di situ. Jadi enaknya bisa merantau itu mirip dengan main, ketika kita fleksibel dengan teman-teman yang dari sini, teman-teman yang dari sini. Nah kita sebelum ketemu dalam hal yang katakan punya kesamaan ya kita menyambung itu tadi kan perlu juga. Oke, betul, penting gitu ya. Karena daripada kita memutus mending menyambung. Kalau memutus nanti kan kita banyak ruginya. Kalau menyambung nanti barangkali ada hal-hal lain yang bisa kita bareng-bareng kerjakan. Kayak ini utopia yang sebenarnya udah kejadian di salah satu tempat lah katakan. Kalau kan karena aku tadi kan ngobrolinnya tentang apa namanya Ucok tadi ya, tentang komunitas itu teringat kayak misalnya di aksi-aksi dia yang mengawal apa ya Taman Sari itu kan dia ada festival kampung kota dan yang datang di situ bukan cuma orang-orang yang peduli tentang isu-isu politikal aja, bahkan siapapun yang notabene-nya nggak terlalu terjun di isu situ, tapi punya kepedulian, karena dia cuma menyanyikan lagu cinta gitu kan, sesuai dengan kemampuannya. Tapi untuk bersolidaritas datang ke situ pun ada. Jadi sekat-sekat itu perlahan-lahan memang udah gak perlu lagi lah. Jadi
karena sekali itu kayaknya terbangun cuma gara-gara kita jarang main bersama. Jarang main akhirnya muncul merasa paling unggul atau egoisme. Ketika kita udah banyak bertemu teman-teman walaupun ada di beberapa perbedaan tapi kan bukan masalah gitu loh. Perlu dimaklumi kan itu. Jadi akhirnya kita nanti bisa berpikir, oh ya kalau untuk teman-teman yang ini berarti kita harus membalut dengan acara yang kayak gini. Kan bisa sesuai gitu ya. menyesuaikan tadi. Itu kalau apa yang dilakukan oleh Bang Ucok yang kami bahas Mas Nafis tadi, Mas Hafiz ya, itu kalau bisa terwujud di Ponorogo luar biasa ya. Karena Ponorogo potensinya cukup banyak komunitas sudah itu. Jadi teringat kayak kalau yang dulu-dulu kita nggak pernah lewati ya. Kayak hari World Book Day itu. World Day ya, World Day itu kan terlihat itu dari banyak teman-teman ya kan. Iya. Beda-beda, saling sokong, gotong royong gitu. Itu dan satu lagi sebenarnya yang selama ini kita alami di Ponorogo yang agak apa ya, wow banget itu. Ketika melek sastra itu sastra, acaranya teman-teman sastra. Nah, langit malam masalah kita. Balutannya kan memang teman-teman sastra. Iya. Tapi yang menampilkan di depan itu panggung itu kan teman-teman yang notabene dari ini bermacam-macam. Ada yang dari literasi, dia nampilkan literasinya. Ada yang dari musik, dia bermain produksi karya. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh jeleknya atau sayangnya itu momentual. Tidak bisa berlanjut lama konsisten tadi. Tapi kalau ketika kita konsisten kayaknya seperti itu, katakan eventual, mirip kayak inilah setiap 17-an kita selalu harus upacara katakan memperingati kemerdekaan. Itu kan konteksnya kayak gitu. Iya, betul. Tapi kalau yang hal lain kan kalau kayaknya teman-teman itu perlu yang kayak gitu ya, kalau bisa jangan berhenti 1 tahun ini, terus. Jadi memang agresifnya kan terregenerasi. Betul. Siapa teman yang meneruskan. Kalau berat diregenerasi, toh minimal kalian semua masih ada gitu. Iya. Kenapa tidak gitu? Dimulai dari diri sendiri untuk melakukan upaya-upaya tadi gitu ya. Nah, kalau ini menarik, kalau misalkan ini kan masa pandemi ya. Tentunya kita nggak bisa dong mengulang yang seperti dulu kalau ketemu gitu ya. Kira-kira ada langkah-langkah yang ditawarkan nggak, atau solusi-solusi alternatif sehingga mungkin caranya berbeda tapi tujuannya yaitu tadi merekatkan silaturahim antar komunitas, antar personal yang punya semangat juang tadi. Ya kalau kita tidak bisa berkerumun segitu lebar ya mungkin berkerumun secara kecil-kecilan atau apa ya. Sekarang pandemi itu yang tak pikir hal edukatifnya ya. Sisi positifnya. Itu membuat kita akhirnya perlahan-lahan melek digital banget ya. Melek digital. Karena keterbatasan harus ada di satu tempat itu tidak bisa karena ada prokes itu, protokol kesehatan. Akhirnya kita tetap bisa berjejaring tapi medianya sekarang sudah virtual katakan, harus dengan cara ini. Nah ini kan malah menguji kreativitas kita, apa yang bisa dihasilkan dari digital ini tadi. Teman-teman udah mulai, dulu kayaknya kita jarang banget kepikiran untuk menghidupkan akun selain Instagram ya kan? Iya. Sekarang teman-teman udah mulai berani menghidupkan akun Facebook, YouTube, Spotify atau katakan layanan dia basisnya. Ini kan kalau kita dulu mungkin ya. Itu kan harus banget ini dibentuk dalam suatu acara pertemuan, disaksikan banyak orang. Nah karena pandemi akhirnya kita bisa tetap melakukan acara-acara kayak gitu, tapi membedakannya ya kita medianya kalian itu mungkin teman-teman yang harusnya duduk di depan rame-rame sekarang di rumah masing-masing, tatap muka lewat virtual, tapi semangat tetap harus hidup gitu. Artinya ini sebenarnya kita nggak kehabisan cara kok buat tetap menyambung silaturahim ya. Nah benar. Termasuk solusinya adalah pakai virtual. Oke teman-teman semua dari komunitas-komunitas yang mungkin sempat bersinggungan dengan teman-teman yang ada di sini, barangkali menjadi suatu harapan bersama kita bisa tetap sambung silaturahim di masa pandemi ini menggunakan virtual. Itu menjadi ide yang luar biasa nanti. Barangkali bisa di follow up oleh Kuasa Project ya.
bahkan sampai ya hal-hal yang udah survive tadi itu pun perlu itu. Perlu disambung kembali. Walaupun kita sedang berjibaku untuk survive tadi apa bahasa Indonesia ya, bertahan hidup. Nah, ketika itu pun dalam masa bertahan hidup ya kayaknya akan lebih baik kalau masih ada berkas-berkas semangat yang ada sisa-sisa itu hidupkan kembali gitu. Nah, emang kita kemarin juga sempat melaksanakan satu rasa itu, meskipun cakupannya masih belum begitu lebar luas, kita merasakan ternyata indah gitu. Kita bisa ketemu kembali, oh ini dulu sempat ada kita program ini dengan ini dengan ini, kan itu enak sekali ya. Oke. Nah tadi ini kan kita lagi bicara tentang perjalanan kita dari berbagai tempat, ada kantor, unida, komunitas, dan sebagainya itu. Kira-kira kalau nanti barangkali sudah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada orang tua yaitu tadi, itu kira-kira perjalanan merantaunya mau diteruskan kemana? Kalau harapan orang tua selalu ingin ke Madinah, itu kan harapan orang tua. Studi lanjut. Itu harapan orang tua. Cuma kalau di pribadi personal tetap pengen bisa tetap kemana-mana, dalam artian mungkin cakupannya tidak di Ponorogo aja. Meluas gitu. Ya, tetap merantau kembali entah kemana, itu belum terdeteksi radar. Oke. Tapi semangat atau kemauan itu ada ya? Ada. Kalau untuk tetap nanti akhirnya berjalan sama teman-teman dari mana, itu kan satu hal yang nilai yang susah didapatkan kan di situ. Bahkan ya pengen terus entah dimanapun tempatnya kita masih tetap berjejaring, nggak harus banget setiap hari berkomunikasi, tapi kan pada akhirnya nanti ketika kita udah lama tidak bertemu, akhirnya kita bisa menceritakan atau bahkan berbagi semangat lah, termasuk bagi pengalaman dari perjalanan tadi. Iya. Tetap harus itu terus melakukan perjalanan entah merantau atau apa, atau tetap di tempat situ tapi cakupannya lebih luas teman-temannya. Nah itulah karena Mas Hafiz sudah merasakan dampak ataupun apa yang dihasilkan dari suatu proses perjalanan. Sehingga tadi kita juga sudah mendapatkan banyak pembelajaran dari hasil perjalanan tadi teman-teman semua ya. Ternyata luar biasa, dari ada nilai-nilai, kemudian dari contoh sikap dan sebagainya, itu termasuk pengetahuan. Oke, yang terakhir buat teman-teman, kita akan cari tahu kira-kira dalam perspektif Mas Hafiz ini, kira-kira kita bicara tentang merantau itu yang tidak atau mungkin dukanya di mana? Nanti yang ini sukanya ya. Dukanya mungkin adaptasi itu hal yang berat banget. Jadi untuk katakan adaptasi yang paling gampang untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi ketika kita merantau, akhirnya kita harus bisa menyesuaikan dengan teman-teman. Katakan berbahasa aja lah. Kalau tidak bisa berbahasa ya beradatnya lah, itu adat istiadat, itu etika gitu ya. Shock culture tuh duka banget. Jadi kalau oh iya ternyata masyarakat di sini tidak bisa seperti ini, berbeda dengan yang sebelumnya kita di daerah lain gitu kan. Itu adaptasi yang kayak gitu perlu waktu banget dan dipelajari. Itu apa ya, udah termasuk duka ya, karena kita kadang kok kita masih banyak salah ya di sini. Oh di sini kita masih dianggap kurang cocok gara-gara gini. Nah, adaptasi ini yang sebenarnya apa ya, kadang-kadang apa yang nggak cocok kita di sini. Nah itu membawa pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Tapi akhirnya itu menjadi sebuah proses juga untuk belajar dan akhirnya tahu, oh nanti kalau saya begini ketemu dengan kondisi yang seperti ini, saya tahu solusinya. Mungkin begitu ya. Benar. Ada lagi Mas Adus mungkin? Iya, kalau duka lebih ke situ. Kalau hal-hal adaptasi itu nggak bisa mudah dan memang butuh proses. Nah, dukanya udah. Nah, sekarang sukanya gitu. Sebelum kita berpisah dengan teman-teman daripada mendengar atau penonton setia dari WhatsApp Project. Kalau sukanya akhirnya ya mendapatkan wawasan-wawasan yang sebelumnya kita nggak pernah tahu. Sebelumnya nggak tahu sama sekali tidak tahu. Akhirnya kita bertemu orang-orang baru tadi karena proses adaptasi yang cukup makan hati lah katakan ya. Akhirnya
kita punya pengetahuan, oh ternyata kayak gini. Nah ternyata yang sebelumnya tidak pernah ada itu yang kayaknya wow banget, berkah banget lah ya. Kalau semesta itu akhirnya oh iya ternyata kenapa harus begini, itu kejawab begini, kenapa begini harus begini. Yang jawaban-jawaban yang ketemu setelah peristiwa-peristiwa yang adaptasi tadi ya itu sangat berkah banget lah pokoknya. sangat berkah dan nanti akan menjadi sebuah manfaat ya. Semoga itu jadi manfaat. Berdampak pada visi hidup, yaitu sukses adalah bermanfaat. Dan ketakutan gini lah katakan, kita pernah bicara kayak gini, nanti kalau ini pun kan terabadikan gitu kan. Iya. Seumpama kita benar-benar lepas atau bahkan tidak ada cocoknya dengan kata-kata kita sekarang, mungkin ini bisa jadi reminder kita. Itu jadi proses pengabadian itu penuh tanggung jawab setelahnya, walaupun nanti akhirnya kita mendefinisikan ulang bagaimana hidup kita kan. Ternyata hidup kita ketemu ini itu definisi ulang, akhirnya nanti muncul kompromi atau yang lain. Tapi kalau bisa jangan benar-benar lepas dari yang pernah kita ucapkan sekarang. Dalam arti akan selalu ada proses revisi dari yang mungkin kurang tepat menjadi lebih lengkap lagi, lebih benar lagi gitu ya. Benar. Baik masalah aspirasi kehidupan, nilai-nilai dan lain sebagainya tadi ya. Oke teman-teman sekalian, sebenarnya kalau mau kita bahas hasil pembelajaran dari perjalanan masa visi ini saya kira cukup memakan waktu yang cukup panjang, dan mungkin nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Dan untuk saat ini kita akan pamit undur diri dulu. Terima kasih kepada kawan-kawan Aso Project. Tetap semangat, tetap berproses. Salam muda berdaya guna dan selamat sore. Terima kasih.